Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Udaan Channel. Kali ini kita coba bahas terkait rumus pada Microsoft Excel, yaitu fungsi dan cara menggabungkan rumus. Nanti kita bahas tentang rumus len, rumus left, mid, dan right. Kemudian bagaimana cara kita menggabungkan if dan left. Bagaimana cara kita menggabungkan right dengan left. Kemudian kita juga bahas nanti tentang rumus VLOOKUP. Dan yang terakhir, cara melakukan pivot pada Microsoft Excel. Kita langsung saja bahas. Nah, saya sudah sediakan ada 10 rekening bank, contohnya seperti itu, dan saldo simpanannya. Kalau teman-teman lihat di sini, awalnya ada 123, ada yang 2233, ya seperti itu. Nah, ini sama nih sampai dengan 10 itu, yang saya bisa lihat buat seperti ini. Nah, jadi 123 itu adalah kode kantor. 2233 itu adalah kode kantor dan seterusnya ke bawah. Kemudian 01 itu adalah kode untuk rupiah. Jadi karena ini rupiah semua jadi 01 semua. Kemudian 0025 dan ke bawah ini 4 angka itu adalah nomor urut. Jadi ketika buka rekening tambah lagi nomor urut, tambah lagi, dan itu pasti akan berbeda. Kemudian kode yang 15, 15, 17, 19, dan seterusnya ini adalah kode produk. Ada tabungan, giro, dan deposito. Kemudian angka terakhir ini adalah satuan dalam rekening ini. Nah, saya sengaja nih buat ada yang 12 angka, ada yang 13 angka, dan bagaimana cara pengolahan data. Ya, pertama kita bahas tentang rumus len. Len itu adalah menentukan jumlah karakter. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus len? Sama dengan len. Di tab aja. Tab, ntar buka kurungnya langsung secara otomatis. Kemudian kita klik nih. C4. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ada yang 12. Nah, ini di double klik aja ke bawah nih. Double klik. Ada yang 12 karakter, ada yang 13, 12, 13, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pengolahan data dalam jumlah yang ribuan seperti itu, akan susah kalau kita lakukan secara manual. Sehingga di sini saya coba bahas bagaimana cara penggunaan rumus. Nah, di sini kita coba rumus left. Kalau kita lihat secara data ini ada yang 12, ada yang 13. Dan kita coba ambil kode bank yang 123, 2233 ini sangat sulit kita bisa lakukan hanya dengan menggunakan rumus left. Saya contohkan ya. Sama dengan nih cara penggunaan rumus left. Sama dengan left T di tab ya. Kemudian diklik nih atau ditarik ke kiri juga bisa. Nah, nih di sini. Rumus itu di bawahnya nanti akan ada kalimat. Kalau di sini teks titik koma. Karena komputer atau laptop saya ini menggunakan titik koma. Kalau teman-teman semua ada yang koma ya berarti menggunakan koma. Nah, itu tergantung komputer atau laptop masing-masing. Karena saya di sini pakai titik koma, saya pakai titik koma left, titik koma 3. Mengapa 3? Karena saya akan mengambil 3 dari kiri, seperti itu. Kalau kita mau ambil 4, ketik aja 4. Ya, berarti 4 dari kiri. Nah, di sini saya ambil 3 dari kiri. Tutup kurung, enter. Saya dapat nih, kode unit kerjanya adalah 123. Nah, namun kalau saya double klik ke bawah, yang kode unit kerjanya 2233 itu nggak dapat. Karena kita ambil left 3. Nggak masalah, kita di sini coba manual dulu ya. Karena untuk coba bahas bagaimana sih fungsinya nanti di akhir, itu kita akan bisa mengambil secara otomatis. Nih, saya ambil koma 4. Nih, left C5,4. Tadi kan koma 3 yang di atas ya. Nah, ini koma 4. Nah, kita main manual dulu. Ini saya copy setiap yang len-nya 13, saya paste nih. Nah, paste. Data kita cuma 10, tapi ketika data kita banyak itu sulit. Ya, ini coba kita belajar rumus left dulu, clear ya.
kita coba rumus mid. Nah, sekarang saya mau ambil nih 01. 01 ini adalah kode ini, rupiah. Nah, rupiah. Yang ini tadi kode uker ya. Ya, ini rupiah. Saya coba ambil lagi. Bagaimana cara penggunaan rumus mid? Sama dengan mid. Di tab aja mid yang di sini. Ya. Nih, perintahnya titik koma ya. Titik koma star number. Ya. Nah, kita star yang ke berapa? Mid tengah. Tengah itu tengah yang ke berapa sampai berapa gitu tuh bahasanya. Jadi sama dengan mid C4. Nah, 1, 2, 3 saya kan mau ambil di 01. Berarti 01 itu adalah angka yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti mid C4,4. Nah, itu startnya. Kemudian sampai berapa gitu. Titik koma lagi. Nah, saya kan ambilnya 01. 01 itu ada 2. Berarti start dari yang keempat ambil 2 gitu. Jadi mid C4, 4,2. Nah, gitu. Tutup kurung, enter. Dapat 01. Kalau kita ambil C4,3, ntar keambilnya 010. Nah, kan gitu kan. Karena kita ambil yang keempat, dan ini kolom sebanyak 2 angka setelahnya. Berarti ini 2 aja. Gitu, 01. Nah, di sini jadi pertanyaan, ketika kita melakukan pengolahan data dalam jumlah besar, kalau kita double klik, hancur. Nggak akan dapat itu 01 semua. Sehingga untuk yang len-nya 13, kita harus lakukan perubahan lagi. Berarti mid-nya bukan 04, karena 4 dari kiri itu adalah 3. Kita mau ambil adalah 0, sehingga mid-nya adalah mid 5,2. Baru bisa dapat 01. Nah, saya coba manual dulu ya. Len 13, paste, copy, paste, paste. Nah, di sini terlihat di rumus ini. Mid-nya itu berantakan, ada yang mid 4,2, mid 5,2, 4,2 seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu melakukan secara manual ya. Kemudian right. Kita ambil coba satuan. Nah, kita ambil right yang nomor 1 terakhir gitu. Nah, sama dengan right, di tab aja, kemudian tarik kursor ke kiri, nah, titik koma, kata perintah titik koma. Nah, dari kanan kita mau ambil berapa angka gitu. Contoh, kita ambil 1 aja. Berarti ketik aja 1, tutup kurung, enter. Nah, dapat nih 9. 9 ya kan, kalau kita double klik, dapat 9, 8, 5, 9 seperti itu. Nah, ini nggak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah ketika kita lakukan pengolahan data untuk ini, yang saya tandai merah. Nah, sekarang kita coba gabungkan rumus if dan left. Nah, if ini nanti agak panjang. Coba teman-teman simak ya, cara penggunaan rumus if. Nah, gini, sama dengan if. If itu bahasanya adalah jika. Di tab aja. Jika kolom ini, kita tarik aja ke kiri. Jika, sini, kita ambilnya di len ya. Jika E4 sama dengan 12. Ya. Jika E4 sama dengan 12, maka itu ini. Karena di sini titik koma, pakai titik koma ya. Nah, titik koma. Jika E4 sama dengan 12, maka buka kurung left, buka kurungnya 2 nih. Ntar saya jelasin ya. Left, tab ya. Kita klik ke sini C4, 3 ya. Jika E4 sama dengan 12, maka left C4, 3. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Ya. Mengapa tutup kurungnya 2? Karena setelah koma ini adalah satu paketan kalimat. Maaf, saya salah nih. Satu aja nih, koma.
Nah, jadi ini adalah paketan kalimat itu harus dalam satu kurungan. Jadi, jika E4 sama dengan 12, maka ini paketannya. Maka left C4,3. Nah, jika tidak, nah, dia ada kalimat iya, ada kalimat tidak. Kalimat true-nya adalah jika E4 sama dengan 12, maka left C4,3. Jika salah, maka kita gini. Kalau 0 aja. Nah, tutup kurung, enter. Oke. Ini udah dapat nih, fungsi if dan left. Coba kita double klik. Nah, ini jadi 0. Mengapa ini jadi 0? Karena kita tadi gabungkan rumus if dan rumus left dengan kalimat jika E4 sama dengan 12. Nah, ketika yang len-nya 13, tidak akan terbaca. Oke, sekarang kita tambahkan rumus if-nya. Baik, seperti ini. Sebelum 0 ini, diklik aja. Ya, tambahkan lagi. Yang tadi kan sudah tuh, if E4 sama dengan 12. Sekarang kita ganti. Kita tambah, maaf. If E4 sama dengan 13. Nah, oke. If lagi, buka kurung. Ambil ke sini. If E4, ini saya geser dulu ya. If E4 sama dengan 13. Nah, yang pertama kan tadi tuh, if E4 sama dengan 12 ya. Maka paketan ya, left C4,3 itu satu paket. Jika E4 sama dengan 12 maka itu. Nah, kita tambah rumus nih. If E4 sama dengan 13. Jika E4 sama dengan 13 maka buka kurung left buka kurung left ini, klik nih C4. Left C4,4. Nah, gitu. Oke, tutup kurung lagi. Mengapa C4,4? Karena kalau len-nya 13, kode ukarnya ada 4. Tapi kalau len-nya 12, kode ukarnya cuma 3. Seperti itu. Jadi kita buat dua rumus. Rumus if 12 dan if 13. Oke. If E4 sama dengan 12, maka left C4,3. Tapi kalau titik koma, if E4 sama dengan 13, kalau len-nya 13, maka left C4,4. Oke, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung lagi. Nah, sini. Saya jelasin ya. If E4 sama dengan 12, jika E4 sama dengan 12, maka, ini bacaannya maka, left C4,3. Oke, jika E4 sama dengan 12, maka ini. Oke, titik koma, kita nambah if lagi nih. Jika E4 sama dengan 13, maka left C4,4. Nah, oke. Di kalimat terakhir, kita tambahkan lagi titik koma if false itu. Maka 0. Tambahin aja nih, koma titik 0. Mengapa tutup kurungnya 2? Karena if-nya ada 2. Kalau if-nya ada 3, tutup kurungnya 3. Seperti itu. Kalau if-nya cuma 1, tutup kurungnya 1. Kemudian enter. Oke, 1, 2, 3 udah dapat. Dan kita double klik, dia akan membentuk secara otomatis 1, 2, 3, 2, 2, 3 seperti ini. Oke, kita tidak perlu. Kalau ini kan tadi kita manual ya. Kalau sekarang ini sudah pakai rumus. Rumus if dan rumus left. Oke, kita lanjut ya. Sekarang menggabungkan rumus right dan mid. Nah, di sini saya mau ambil nih. Bagaimana cara kita ambil 15, 17, 19, dan seterusnya. Oh, coba saya bahas ini dulu. Kita ambil dulu yang 01 secara otomatis ya, biar sama seperti ini ya. Oke, caranya seperti ini. 01 itu berada di right keberapa gitu. Kita hitung ya. 1, ini kita di kolom C4 nih. Dari 9 ini hitung mundur ke belakang ya. 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 ya. Berarti kita buat rumusnya seperti ini, sama dengan right tab, arahkan kursor ke C4, titik koma kalau saya ya, 9, tutup kurung, enter. Nah, kan dapat nih 01-nya di kiri. Right-nya udah dapat nih. Ini salah nih saya. Jadi bukan mid ini, right dan left. Maaf ya. Nah, cara menggabungkan rumus right dan left. Nah, gitu. Nah, di sini kita udah ambil right. Right dari kolom C4, 9 angka dari hitungan kanan gitu loh bahasanya. Right C4,9. Nah, dapat nih. Ini dulu, kita mengambil 01 ya secara otomatis yang tadi. Kemudian setelah ini, setiap rumus yang sudah kita buat, tutup kurung ya. Ini buka kurung, kemudian tutup kurung. Oke, kita tambahkan nih rumus left. Sama dengan, nah nih, saya coba enter dulu ya untuk jelasin ya biar nggak ragu. Dengan kita ambil rumus right, maka kita sudah menempatkan 01 di paling pinggir kiri. Saya coba double klik ke bawah. Sama nih, 01 semua. Karena kita ambil 9 angka dari kanan. Jadi 01 lah ketemunya. Sekarang kita mau ambil 01 ini secara otomatis. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita buka kurung dan tutup kurung tambahan. Kemudian di awalnya kita tambahkan rumus if left. Oke, if left, left buka kurung, aneh. Left dari sini, tambahin aja nih, titik koma 2. Karena kita ngambilnya 0 sama 1 ya. Jadi left data yang itu, yang tadi ya, koma 2, tutup kurung, enter. 01-nya dapat. Nah, double klik. Oke, dapat kan 01. Kita tidak perlu melakukan secara manual, karena ini bisa lakukan secara otomatis dengan cara ambil right-nya dulu, tutup kurung, kemudian right itu hasil dari right tadi, kita ambil left-nya gitu. Jadi dua rumus tuh, right-nya clear-kan dulu, kasih buka kurung, tutup kurung. Nah, data ini kita tambahkan rumus left di sebelah kiri. Dan left-nya kita ambil berapa? 2. 2 dari kiri. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, untuk pengolahan data ini, kita akan mengambil data 15 ini. Nah, 15, 17, 19, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa 15 itu adalah kode untuk jenis rekening simpanannya itu apakah tabungan, giro, atau deposito. Bagaimana cara kita ambil 15, 17, 19 ini sementara dilihat secara len itu ada yang 12, ada yang 13. Mirip dengan ini, tinggal kita modifikasi aja. Nah, pertama kita selesaikan dulu. Right keberapa yang kita dapat bertemu angka 1 di sebelah kiri. Berarti kan right C4,3. Ya. Nah, right C4,3 nanti ketemunya tuh 159, 158, 175 seperti itu. Kemudian right tadi kita kurung dan kita tambahkan rumus left di sebelah kiri. Ini left, buka kurung, rumus yang right tadi, koma 2, karena kita ambilnya 1 dan 5. Tutup kurung, enter. 15 keluar. Itu cara mengambil kode ini jenis rekening. Oke. Dapatkan? Itu cara penggunaan rumus right dan left. Nah, ini tadi kode ukar. Oke, clear. Ini sudah selesai. Ini yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan VLOOKUP. Nah, di sini saya sudah sediakan kode ukar. 123 itu adalah Bank X Pekanbaru, 2233 itu adalah Bank X Dumai. Sekarang kita coba nama kantor, VLOOKUP nama kantor. Kita akan melookup kode ukar ini ke data yang sudah disediakan.
Ya, saya akan tunjukkan ke teman-teman semua bahwa rumus ini akan error karena ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tapi kita lanjut dulu. Sama dengan VLOOKUP, VL, ya, udah ketemu di bawahnya, langsung di tab aja. Tab, VLOOKUP 123 ini, ya, titik koma, karena saya menggunakan titik koma, table array. Table array itu mana sih yang akan kita lakukan lookup? Kita ambil ini. Nah, 123 ini kan adanya di sini ya. Berarti kita ambilnya di sini aja nih. Nah, pokoknya kalau data teman-teman semua itu ada 1000, misalnya lookup sampai ke bawah aja. Di blok sampai bawah. Setelah lakukan blok seperti ini, yang merah ini, pencet F4 atau FN F4. Yang pasti nanti kalau kita lihat di sini itu akan berubah menjadi dolar-dolar. Saya coba ya, saya pencet ya. Nah, dolar-dolar kan itu artinya adalah mengunci kolom. Dan itu harus dapat, kalau tidak rumusnya akan ada beberapa itu yang akan rusak. Kemudian nih petunjuk di bawahnya kan ada ya. Kemudian VLOOKUP I4 yang ini tadi, titik koma table array, titik koma. Nah, kita ambil di kolom berapa? Ini namanya kolom 1. Ini kolom 2. Berarti kita akan ambil di kolom 2. Titik koma 2 ya. Kemudian titik koma lagi. Jika tidak ada seperti apa? Titik koma 0. Kalau kita nggak pencet ini, nggak input 0, dia akan ngasal nanti ngambilnya. Nah, jadi untuk pasti 0 gitu. Tutup kurung, enter. Error kan? Saya memang sengaja nih buat ini error. Coba kita double klik ke bawah, tetap error semua. Mengapa? Nah, 1, 2, 3 ini adalah kalimat bilangan. Sedangkan ini tidak sejenis. Nah, coba ya. Nah, ini kan general ya, kalau yang ini 1, 2, 3-nya. Kalau kita ketik yang ini, klik yang ini. Nah, ini dalam bentuk ini apa namanya? Angka. Nah, 123,00. Nah, tapi kalau ini kita kasih koma, nggak mau. Karena apa? Tipenya beda, sehingga kita harus samakan dulu. Simpelnya seperti apa? Seperti ini aja, teman-teman. Di rumus yang sudah kita sediakan ini, double klik aja. Untuk menambahkan rumus, dibuka kurung dulu, ya. Dan di akhir itu ditutup kurung. Oke? Selesai itu, klik aja nih, shift 8 nih, kali 1, tutup kurung. Enter. Nah, jadi 1, 2, 3 kan. Nah, ini secara otomatis membaca. Kenapa? Tipe ini dan table array-nya tadi sudah sejenis. Kalau kita kasih koma ini bisa. Nah, gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa nih. Dikasih koma nggak mau dia. Ah, beda. Beda tipe. Nah, udah. 1, 2, 3 ini double klik ke bawah. Nah, selesai kan. Ada kantor Bank X Pekanbaru, Bank X Dumai, seperti itu. Bank X Pekanbaru, dan lain-lain. Ini fungsi VLOOKUP. Nah, kita coba lagi ya rumus VLOOKUP yang kedua ya. Nah, ini dalam bentuk angka. Ini karena bisa dikasih koma. Sedangkan di sini tidak berupa angka karena nggak bisa dikasih koma. Nah, nggak mau dikasih koma. Bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi. Rumus yang sudah ada, dibuka kurung dan ditutup kurung, kemudian kali 1. Oke, enter. Sudah selesai. Nih, kalau kita kasih koma udah bisa. Nah, gitu. Kemudian ini double klik. Oke. Sekarang kita mau lihat nih, produknya apa sih yang 15, 15, 17, dan 19, dan seterusnya ini. Kita pakai VLOOKUP lagi, sama dengan VLOOKUP FVL di tab VLOOKUP ini. Kita akan mencari ini di dalam tabel ini. Oke, VLOOKUP ini J4 ini udah diklik ya, titik koma, karena saya pakai titik koma, kemudian table array-nya mana ini? 15 kan di sini ya. Pokoknya kalau misalnya pun ini 17 dan segala macamnya, tetap bloknya di sini. Seluruh table array-nya itu sampai berapa yang teman-teman punya gitu. Kalau contohnya pengolahan data yang besar. Setelah table array-nya kita blok nih. Klik, tahan, ditarik ke bawah, jadi ke blok, lepas. Setelah itu pencet F4 atau FN F4 sehingga dolar-dolarnya muncul di sini.
Kalau sini saya kepotong dan di atas sini aja ya. Nah, koma, titik koma, kita ambil yang di kolom berapa? Yang di kolom 2, karena ini kolom 1, ini kolom 2. Titik koma 2, titik koma lagi 0 gitu. Ini untuk kalimat pasti ya. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu nih. Ini produknya giro ternyata nih, karena kodenya 15 ya kan. Kemudian kita double klik aja. Ada giro, tabungan, deposito, giro, tabungan, deposito. Ada 3 produk. Oke, udah selesai nih untuk VLOOKUP. Nah, sekarang kita coba lakukan pivot. Pivot itu adalah pengelompokan. Bagaimana cara kita kelompokkan? Kita coba gini. Nih, ini ada saldo simpanan ya. Kalau kita lakukan pivot seperti ini, nggak mau dia. Karena ada yang Mercel ya. Nah, jadi dia harus sama-sama dalam kondisi lepas untuk tabel yang akan kita lakukan pivot. Jadi di kolom D ini, di home, ini kan ada tanda ini nih, Merge Center gitu ya. Diklik aja, biar nggak usah pakai itu. Ini copy ke bawah dulu ya. Ini untuk pivot kita nih. Nah, gimana cara pivot? Gini, teman-teman blok aja, klik tahan ya. Nih, dari saldo simpanan sampai dengan nama produk, sampai di sini lepas. Oke. Nih, pivot itu ada di menu insert. Insert. Kemudian di sebelah kiri itu ada pivot table ya. Diklik aja pivot table. Nah, table atau range-nya itu secara otomatis sudah diambil karena kan kita blok tadi ya. Kemudian langsung aja oke, pencet new worksheet ini langsung oke aja. Secara otomatis nanti di sheet sebelah akan muncul. Oke. Nah, kan muncul nih di sheet sebelah nih. Nah, kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan nama kantor dulu. Nama kantor ya. Seperti ini. Nama kantor itu kita ambil di filter nih. Nah, ini semua kantor berarti ya. Kita contohkan yang Pekanbaru dulu. Nih, Pekanbaru misalnya. Kemudian nama kantornya sudah, kemudian berdasarkan produk. Gitu. Nah, produk ini klik ya sini, ntar muncul. Nah, nama produknya kita taruh di row sehingga dia akan muncul ke bawah. Nah, gini. Nah, muncul di ke bawah nih. Row. Kemudian kita akan ambil berapa sih saldonya dan ada berapa rekening gitu. Kemudian di tabel ini ya, ini kan ada saldo simpanan ya. Ditarik aja, klik tahan gitu cara, maaf saya lupa gitu. Klik tahan, taruh di values, value saldo simpanan. Nah, kelihatan nih. Depositonya ada 3 miliar mungkin ya. Ntar kita nih klik aja nih di home, kasih koma. Nah, saya buang aja koma 00 ya biar gampang. Nah, depositonya ada 300 juta, gironya ada 1,6 miliar, tabungan ada 25 juta. Ada berapa rekening sini gitu. Nah, klik aja di sini nih. Kita bisa pakai saldo simpanan atau apapun bisa. Saya contohkan saldo simpanan aja ya. Satu simpanan 2. Ini taruh klik tahan, tarik. Taruh di atas sini boleh, di bawah sini boleh, saya atas sini aja. Taruh di atas, lepas. Nah, kan jadi 2 nih. Ada yang saldo simpanan 2, ada saldo simpanan biasa, dan ini sama aja. Kita mau rubah nih. Tujuannya adalah untuk mencari berapa rekening sih ini. Jadi yang saldo simpanan 2 nih, ini yang di atas ini saldo simpanan 2 nih. Kan kelihatan kan? Tanda panah ini diklik, kemudian value setting, file setting. Nah, kita jangan ambil sum. Ambilnya count. Count itu jumlah. Kalau sum itu menjumlahkan seluruhnya, kalau count itu menghitung gitu, ada berapa data gitu. Count atau konta kalau kadang kalau di rumus Excel. Count. Oke. Nah, ini muncul nih. Depositonya ada 1, saldonya 300 juta. Gironya ada 4, saldonya total saldonya itu ada 1,6 miliar. Tabungannya ada 1, totalnya ada 25 juta. Jadi di Bank X Pekanbaru ini ada secara total simpanannya ada 6, saldonya ada 1,9 miliar. Nah, nih, kita
tadi kan kita di filter itu ada kita taruh nama kantor ya. Nah, kita bisa klik nih nama kantor. Kalau Dumai datanya seperti apa? Nah, Dumai itu ada satu deposito 123 juta. Ada dua giro, totalnya 450 juta. Ada satu tabungan, totalnya 250 juta. Secara total di Bank X Dumai itu ada 4 rekening dengan saldo 423 juta. Nah, kalau total seluruhnya gimana? Klik aja nih, all. Oke. Nah, secara total di Bank X Pekanbaru dan Bank X Dumai itu ada 10 rekening simpanan dengan total 2,7 miliar. Nah, seperti itu. Ini penggunaan pivot. Kalau teman-teman sudah selesai, bisa aja nih diklik, copy, Ctrl C, kemudian home, paste value untuk matikan rumus. Nah, selesai. Itu cara penggunaan rumus yang terakhir, yaitu penggunaan pivot. Mungkin demikian materi kali ini. Nanti saya coba sharing-sharing lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi insight teman-teman dalam melakukan pengolahan data di Microsoft Excel. Terima kasih.